jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ruang ibadah online kita. Meskipun di rumah masing-masing, tentunya kita tetap punya pengharapan yang sama, yaitu pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baru saja melewati tahun yang baru, dan kita masih tentunya membawa semangat yang besar untuk menyongsong 2021. Saya undang jemaat semua untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama menundukkan hati kita, menyerahkan segala pengharapan kita di dalam Tuhan kita. Mari kita bersatu sejenak. Ketenangan dalam hati kita, bahkan di saat situasi sulit sekalipun. Maka mari kita jemaat semuanya bersatu hati, bangkit berdiri, kita nyanyikan "Tenanglah Kini Hatiku". Tenanglah kini hatiku.
Bapa mengucap syukur di minggu pagi ini. Oleh perkenan-Mu kami boleh bersama-sama siap memuji menyembah Allah. Kami pun mengakui Tuhan bahwa sebagai orang-orang yang menjalani hidup, kami tidak luput dari kesalahan, perbuatan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Karena itu mohon Tuhan ampuni setiap dosa salah kami, kuduskan layakkan sehingga pagi ini kami siap memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena itu kami mempertaruhkan seluruh persekutuan ibadah pagi ini. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati seluruh pelayanan ibadah pagi ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita masih dipertemukan di tahun ini, dan pujian yang akan kita nyanyikan berikutnya adalah satu pujian yang sangat bahagia untuk mengajarkan kita tenang, berdiam
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu-waktu yang kami boleh lalui bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Meskipun kami melalui masa pandemi ini, setelah berbulan-bulan kami melalui, kami melihat Tuhan, kami butuh campur tangan Tuhan, pimpinan Tuhan, untuk kami dapat terus hidup melangkah di dalam kebenaran. Dan kami bersyukur pada hari ini, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan dan petunjuk di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin dan menguasai setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di rumah masing-masing. Ya, bersyukur saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun dengan keterbatasan yang masih terus kita lakukan dalam ibadah kita. Namun kita percaya melalui hal ini pun ibadah kita tidak terbatas, dan kita boleh tetap mengalami Tuhan dan terus mendapat pimpinan penyertaan dari Tuhan melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu persekutuan milik Allah. Ya, persekutuan milik Allah. Ketika kita mendengar tema ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mulai berpikir bahwa apakah kalau begitu ada yang namanya persekutuan yang bukan milik Allah? Ya, tentu saja bukan itu maksud yang akan kita bicarakan, Bapak Saudara. Tapi hal ini itu berbicara tentang sesuatu yang khas, kekhasan atau kekhususan yang ada pada kita, gereja Tuhan. Jadi kita bicara tentang persekutuan milik Allah, itu berbicara tentang kita, gereja. Sebagai gereja, kita ini milik Allah dan kita punya sesuatu yang khas, yang berbeda dengan persekutuan-persekutuan komunitas-komunitas lain yang ada di luaran. Bapak Ibu Saudara, pesan dari yang akan kita gali itu jangan hanya membangun persekutuan dalam perspektif moralitas. Saya sering kali berbicara tentang hal ini karena hal ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita tidak terjebak pada apa yang nampak. Kita tidak hanya membangun persekutuan kita dari apa yang terlihat, yang nampak. Contohnya, kewajiban agamawi yang hanya kulitnya saja itu seperti apa? Kalau kita lihat di slide, itu ada gambar Tuhan Yesus ya sedang berbicara dengan para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Nah, mereka, orang Farisi adalah contoh di mana mereka orang yang membangun keagamaan itu hanya kulitnya saja. Makanya Tuhan Yesus bilang, mereka seperti kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya belum tentu seputih yang nampak di luar. Di kekristenan juga gitu, Bapak Saudara ya. Kita bisa membangun sesuatu yang luarnya saja. Fokusnya hanya di situ. Seperti apa contohnya? Kita lihat slide berikutnya. Ada sebuah kata-kata yang menarik. We will never change the world by going to church. Artinya, kita tidak akan pernah bisa merubah dunia dengan pergi ke gereja. We will only change the world by being the church. Kita hanya dapat akhirnya merubah, mempengaruhi dunia dengan menjadi gereja. Jadi yang pertama, kita nggak bisa mengubah dunia, mempengaruhi dunia dengan hanya pergi ke gereja. Bukan berarti kita nggak perlu pergi ke gereja. Kita perlu. Di sana ada ruang untuk kita beribadah, bertemu, ya, membangun. Tapi kalau hanya itu pikiran kita beragama ini hanya persekutuan itu hanya terbatas pergi ke gereja, ikut doa malam, ikut doa pagi, yang rutin seperti itu ya. Itu belum tentu kita bisa berdampak bagi dunia ketika diri kita ini tidak menjadi gereja. Beda ya, orang yang sering nongkrong di gereja belum tentu dia menjadi gereja. Orang yang bahkan tinggalnya di gereja belum tentu dia juga menjadi gereja. Kita lihat slide berikutnya, Bapak Ibu.
Di sini saya memiliki catatan untuk kita semua. Jadi, tidak cukup hanya pergi ke gereja, tapi kita juga harus menjadi gereja, itu yang pertama. Beda ya. Bahkan di saat ini kita tidak bisa pergi ke gereja, maka itu di momen pandemi ini kita, Bapak Ibu Saudara, itu sedang diuji sebetulnya. Apakah kita masih menjadi gerejanya? Jadi kalau kita hanya berpikir gereja itu soal pergi ke gereja, nyata-nyatanya kita nggak bisa sekarang pergi ke gereja, ke gedungnya. Lantas apakah kekristenan terhenti di situ? Kita sebagai gerejanya nggak bisa berbuat apa-apa tanpa gedung gereja? Dan apakah benar selama ini kita sudah menjadi gereja yang sebenarnya? Apakah benar? Hal itu diuji di momen pandemi ini, Bapak Ibu. Jadi ketika justru ada pandemi, ketika kita seakan dilumpuhkan untuk dapat beroperasi di gedung gereja, apakah kita tetap bisa mampu menjadi gerejanya? Dan inilah saatnya kita untuk wake up, untuk bangun. Bukankah selama ini, Bapak Saudara, kalau kita merenung ya, banyak gereja-gereja kehilangan daya tariknya, kehilangan identitasnya. Kenapa? Karena gereja hanya menjadi kewajiban agamawi yang tadi. Orang pergi ke gereja ya, habis itu kehidupannya pisah lagi. Ada sekularisme dalam kantor, dalam keluarga, mereka nggak lagi merasa bahwa ini adalah jati diriku sebagai gereja, sebagai orang Kristen. Maka itu gereja tidak menarik lagi. Gereja hanya diisi, akhirnya banyak orang-orang yang berpikir ini supaya aku dinilai religius. Kenapa ke gereja? Ya karena aku orang Kristen. Ya karena kamu orang Kristen, ya harus ke gereja. Alasannya begitu. Kenapa kamu ke gereja? Ya iyalah, kalau enggak ya ngerasa salah gitu ya, ngerasa dosa. Apakah iya dengan enggak ke gereja itu dosa atau enggak dosanya ya? Tapi di mana itu kerinduan hati kita untuk kepada Tuhan? Tapi lebih pada kewajiban agamawi aja. Ya supaya dinilai baik, karena aku ngerasa ya harusnya begitu. Dan gereja juga hanya akhirnya, Bapak Ibu Saudara, menjadi klub sosial atau bahkan klub olahraga ya. Banyak gereja yang awalnya ingin menggapai dunia dengan membuat kegiatan-kegiatan yang banyak dunia lakukan. Oke, sebetulnya kita bisa menjangkau orang. Misalkan ada klub futsal, ada klub bulu tangkis, dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi adalah ketika kita lupa identitas kita, kita membangun itu semua, akhirnya itu yang menjadi identitas kita. Awalnya kita pikir bahwa kita, musiknya harus hymn, atau musiknya harus kontemporer, untuk menjangkau orang. Orang dengan golongan tertentu, yang suka hymn, yang suka kontemporer. Tapi akhirnya itu menjadi identitas kita. Alat yang sebetulnya untuk menjangkau orang malah dijadikan identitas. Akhirnya gereja banyak ribut soal-soal itu ya. Dan akhirnya apa bedanya kita dengan klub di luar sana? Ketika kita cuman akhirnya ke gereja terus ya dengar firman bla 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 bla, terus pengen cepat pulang atau persekutuan itu dibangun hanya kegiatan-kegiatan misalkan yang hobi masak ya masak, hobi traveling, hobi kuliner. Di luar sana tersedia bahkan kelompok-kelompok yang seperti itu. Gak perlu ke gereja, bukan? Gak ada nilai khasnya gereja akhirnya. Bukan berarti gak usah adakan. Tapi kalau mengadakan akhirnya hanya terjebak di situ. Akhirnya gereja hanya menjadi klub sosial. Atau gereja hanya jadi event organizer, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi I.O. Banyak gereja akhirnya nggak ngerti harus gimana ya, bikin program ya kan, tiap tahun bikin program, dan nggak ngerti bahwa ini ada sesuatu yang harus dibangun ya, mendasar, secara teologi apa, secara pengembangan manajemen gereja apa, nggak gitu paham. Akhirnya hanya diisi dengan event demi event. Kita nih penata layan, jemaat hamba Tuhan, sibuknya jadi kayak sibuknya orang I.O. aja. Habis ini kegiatan ini, habis ini kegiatan ini. Kalau bisa semua tanggal merah dipakai lah buat kita bikin event gereja. Bukan masalah boleh nggak bolehnya atau penting nggak pentingnya. Tapi kalau itu hanya jadi rutinitas tahunan, diisi terus dengan semakin banyak I.O.,
akhirnya yang ada adalah kita kelelahan sendiri dalam bergereja. Kita nggak mendapatkan apa-apa yang mungkin membangun kerohanian kita, tapi kita udah letih duluan. Itu jadi otokritik ya buat kita, apakah kita demikian. Kemudian gereja juga hanya jadi ajang politik. Wah, orang udah males ya. Saya nggak boleh terlibat di dalam gereja. Kenapa? Gereja orang-orangnya itu berpolitik, cuman pengen dapetin panggung, nama besar, nama baik. Entah padahal apa untungnya juga ya. Belum tentu itu berkait dengan materi sih, tapi kadang ego. Kadang tentang aku ingin dihargai di satu tempat, di gereja bahkan. Dan gereja itu lupa siapa dirinya, merasa ingin menggapai dunia, tapi malah sebaliknya. Seorang pengkhotbah besar, Charles Spurgeon, the Prince of Preaching ya dia pernah berkhotbah begini, I believe that one reason why the Church of God at this present moment has so little influence over the world is because the world has so much influence over the church. Jadi dia percaya begini, kenapa gereja akhirnya di dunia ini yang kita kenal ya, gereja-gereja itu seperti kehilangan pengaruhnya pada dunia. Karena pengaruh dunia pada gereja itu jauh lebih besar. Jadi gereja ini kayak manut ya, apa yang dunia lagi tren. Jadi sederhananya adalah gereja itu ikut tren aja. Mau begini, bikin ini, bikin itu, tanpa ada fondasi jelas, tanpa ada sesuatu yang secara intensional dibangun untuk membentuk persekutuan yang khas. Kita kehilangan itu Bapak Saudara. Kita lupa bahwa sebetulnya kita sebagai persekutuan milik Allah itu harus punya sesuatu yang khas yang dunia nggak punya. Kembali ke konsep Alkitab. Nah, khotbah ini kita akan lihat secara tematik ya. Jadi ketika membahas tentang ini, mungkin ayatnya nggak hanya dari satu sumber, tapi kita akan coba mengacu pada satu kata yang berkaitan dengan persekutuan, yaitu koinonia. Dalam koinonia ini kita ya diartikan sebagai fellowship, persekutuan ya. Intinya adalah menjadi komunitas Kristus. Kalau kita bicara tentang koinonia. Dan koinonia ini sesuatu yang khas, yang harusnya ada di dalam persekutuan milik Allah. Kata koinonia ini bisa mengantarkan kita pada pemahaman mengenai persekutuan seperti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingin temukan pada kita, gerejanya. Jadi nggak hanya bicara tentang jumlah ya itu hasilnya nanti. Tapi seringkali kita terpaku pada persekutuan ini harus banyak orang. Maka kita hanya tugasnya adalah menggait orang. Gereja tuh sibuk dengan itu juga. Dan di atas namakan misi. Tapi setelah itu gereja kumpul banyak orang ribut aja, pecah lagi. Kenapa? Karena kita berhenti hanya di perekrutan, kita nggak juga mendalami pemuridan. Kita nggak menciptakan persekutuan yang benar-benar milik Allah yang khas ini. Jadi hanya kumpul-kumpul orang aja, ya ribut akhirnya. Kata koinonia, Bapak Saudara, itu bisa diartikan tuh ada sifat-sifatnya, communion, communication, participation, dan fellowship. Nah, ada 3 hal yang kalau kita gali dari Alkitab, sebetulnya ini bisa sangat luas, tapi kita fokuskan di 3 ini. Ada 3 poin, yaitu koinonia dengan Kristus, koinonia dengan Roh Kudus, dan dengan anggota jemaat sendiri. Ini yang harusnya ada di dalam komunitas kita, persekutuan yang adalah milik Allah. Kita langsung ke poin yang pertama, Ibu. Itu koinonia dengan Kristus. Jadi ini berkaitan ngomong sederhananya ada relasi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Nah, 1 Korintus 1 ayat 9, ya, refer ke ayat ini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan, itu kata aslinya koinonia. Itu dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dari firman Tuhan ini Bapak Saudara, kita diingatkan bahwa kita ini memang dipanggil kepada persekutuan. Jadi yang menginisiasi persekutuan ini bukan kita ya, tapi Allah yang menghimpun kita, memanggil kita.
Permasalahannya adalah bagaimana respon kita yang sudah dipanggil Allah untuk masuk ke dalam persekutuan ini, yang berkaitan dengan erat sekali dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca slide berikutnya. Jadi sudahkah kita terpanggil ke dalam persekutuan dengan Kristus? Panggilan itu bukan hanya panggilan beribadah di hari Minggu. Nah, ini seringkali orang ya berpikir bahwa kekristenan tentang panggilan untuk bersekutu itu adalah panggilan yang sifatnya adalah formality. Jadi kita datang ke gereja, itu memang termasuk Bapak Ibu Saudara ya, panggilan ibadah komunal. Tapi kita coba lihat lebih dari itu sebetulnya. Tapi ini juga merupakan panggilan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar kita memiliki kehidupan yang intim setiap saat dengan Tuhan. Hal ini lebih dalam daripada sekedar ritualitas agama dan kedisiplinan rohani. Bukan kesadaran akan kewajiban agamawi, tapi kesadaran akan hadirat Tuhan dalam keseharian kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berhenti khotbah ini menjadi khotbah yang moralistik, di mana akhirnya adalah kita mengejar kedisiplinan rohani aja. Tapi apa reasonnya? Tapi apa dorongannya? Ketika kita, Bapak Ibu, saya pernah dan sering kali orang jemaat curhat tuh, saya ngerasa berdosa, contoh. Saya bilang, kenapa? Hari ini saya nggak sempat baca Alkitab. Oh iya, maksudnya saya bingung gini. Kenapa kita sampai ngerasa sampai berdosa sekali? Ya, kalau kita sampai nggak berdisiplin rohani. Seperti itu. Apakah ya Allah kita Allah yang se-strict itu? Dan kalau ditanya alasannya kenapa? Ya mungkin kalau malas memang itu jadi teguran ya buat kita. Kenapa sampai kita malas berelasi dengan Tuhan, baca firman-Nya? Tapi jangan sampai hal itu jadi kewajiban agamawi aja. Kayak orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat yang berpikir bahwa ya kalau melakukan ini harus strict gini-gini supaya berkenan di mata Tuhan. Padahal kita diperkenan Tuhan bukan karena kebaikan kita. Kita diperkenan Tuhan karena kasih anugerahnya. Dan harusnya relasi kita waktu kita berdisiplin rohani itu bukan karena kita ingin supaya diterima Tuhan atau akhirnya kalau enggak berdosa, tapi justru karena kerinduan dari dalam hati kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Itu harusnya. Nah, bicara tadi tentang kesadaran, seorang Richard Rohr pernah bicara demikian. We cannot attain the presence of God because we are already totally in the presence of God. What is absence is awareness. Artinya gini, kita tidak bisa menggapai hadirat Allah. Kata itu nggak tepat ya, menggapai hadirat Allah tuh. Karena kita sudah secara total itu ada di dalam hadirat Tuhan. Dan yang hilang adalah kesadaran kita akan hal itu. Ini menarik ya, bahwa sebetulnya kita tahu bahwa Allah itu mencakup semuanya. Kita pun tercakup di dalamnya. Maka kita nggak perlu mengundang Allah hadir hadiratnya. Secara teologi nggak tepat. Tapi justru kita yang seringkali hilang itu bukan hadirat Allah dalam hidup kita. Yang hilang adalah kesadaran kita tentang adanya hadirat Allah dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Kita hanya berpikir Allah tuh hadiratnya ada di dalam gedung gereja, ya, sehingga di dalam ibadah-ibadah kita di rumah kita kehilangan sense itu. Dan ini mengingatkan kita, Richard Rohr ini, bahwa yang hilang itu bukan hadirat Allah. Bahkan ketika kamu beribadah di rumah, di kamarmu, bahkan sendirian, hadirat Allah sama sekali nggak hilang. Tapi pertanyaannya, apakah kamu menyadari itu? Ini bicara tentang awareness, kesadaran kita tentang hadirat Allah. Itu yang pertama. Jadi kita berkoinonia dengan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersekutu. Ini yang mendasari poin-poin berikutnya. Yang harus dilakukan pertama adalah kita bersekutu dengan Allah. Dan kemudian adalah dengan Roh Kudus. Menarik di 2 Korintus 13 ayat 13. Dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan koinonia Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi ciri khas dari komunitas atau persekutuan milik Allah ini, gereja yang sejati, adalah adanya tanda-tanda dari kehadiran Roh Kudus. Tanda-tanda kehadiran Roh Kudus jelas ya, bukan dengan bahasa lidah yang bisa dipelajari, bahkan yang nggak ada artinya, orang nggak paham, yang lepas kontrol, di luar kesadaran orang. Karena cara kerja Roh Kudus itu berbeda dengan cara kerja roh jahat. Kalau roh jahat bekerja dengan menghilangkan kesadaran seseorang, selalu kan? Tapi Roh Kudus justru memperkuat kesadaran kita akan hadirat Tuhan, seperti tadi. Itu cara kerja Roh Kudus. Dia nggak membuat kita jadi nggak tertahankan, nggak sadar atau apa. Justru memperkuat kesadaran kita akan hadirat Tuhan. Itu bedanya Roh Kudus dan roh jahat. Nah, kalau kita lihat di slide, ada buah roh. Buah roh itu tunggal ya, satu buah dengan banyak rasa, dengan banyak karakter. Dan kita nggak bisa pilih salah satu, buahnya nggak utuh. Tapi kalau seseorang dikuasai Roh Kudus dalam hati pikirannya, dalam hidupnya, maka sebetulnya karakter buah roh ini akan nampak dalam hidupnya. Bukan salah satunya ada dan salah satu nggak ada. Dan seringkali gereja terjebak, Bapak Ibu ya, untuk menciptakan komunitas yang persekutuan yang milik Allah misalkan. Lalu bagaimana caranya? Kita kejar ini, karakter ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kita kejar dengan cara apa? Moralistik lagi. Berdisiplin supaya tetap sabar, gitu ya. Tahan napas 9 kali, atau apalah dengan segala metodenya. Itu adalah buah yang fake sebetulnya. Tapi buah roh itu harus tumbuh karena kita bersinergi dengan Roh Kudus. Betul-betul bersinergi dengan Roh Kudus. Karena kalau enggak, yang kita tampakkan dari kasih dan semuanya, itu sama palsu. Kita seperti orang munafik yang hanya ingin kelihatan aja. Kalau enggak didasarkan dari dalam diri kita, benar-benar dari Roh Kudus yang berkarya. Itu sangat-sangat penting Bapak Ibu ya. Jangan memulai langsung dengan kita shortcut aja. Kita nggak benar-benar bekerja sama, bersinergi dengan Roh Kudus, dan kita ingin ada hasilnya dalam diri kita dan komunitas, kesabaran dan lain-lainnya. Akhirnya orang hanya berpacu pada moralistiknya aja. Koinonia dengan Roh Kudus itu berbicara mengenai buah roh dan segala sifatnya, tidak bisa dilahirkan melalui pendekatan moralistik, yang berarti memaksa supaya buah itu ada, tanpa ada proses pembenihan dan pertumbuhan. Kita justru butuh ruang-ruang kerapuhan dalam komunitas iman untuk orang dapat merasakan kasih dan pengampunan Tuhan, untuk dapat memiliki kesempatan bertumbuh secara natural. Kalau kita hanya terpaku pada moralnya saja, bahwa kita harus seperti buah roh ini, karakternya, sifatnya, akhirnya kita terpacu untuk menampilkan itu kan, dan kita menegur kalau ada orang lain yang kurang buah rohnya. Ini kurang ini, kamu kurang sabar ini, segala macam. Dan kita mengejar kesempurnaan yang fiktif. Kenapa? Karena sebetulnya buah roh seperti tadi harus tumbuh secara natural ketika orang itu waktu demi waktu bersinergi dengan Roh Kudus. Bagaimana komunitas kita nih? Apakah komunitas kita memiliki ruang untuk itu? Kalau kita hanya mengejar moralistik, ya tinggal salah benar ya. Orang kurang nih, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Tapi justru pertumbuhan dengan Roh Kudus ini unik. Justru kita butuh ruang untuk kegagalan dan kesalahan dan kerapuhan kita. Sedangkan gereja kalau gagal menciptakan itu, maka kita akan menciptakan orang yang munafik. Karena begitu kita menyatakan kegagalan kita, kerapuhan kita, kekurangan kita, langsung dihakimi. Enggak. Pokoknya enggak boleh, orang Kristen enggak boleh gitu. Tanpa dia mengalami Tuhan, tanpa dia punya ruang untuk mengalami pengampunan, kasih. Akhirnya seseorang bertumbuh tidak secara natural, pura-pura aja ada buah roh. Tapi itu nggak timbul dari pengalaman bergereja, pengalaman berkomunitas, di dalam komunitas yang benar-benar ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting ya untuk kita melihat campur tangan Roh Kudus itu seperti apa. Bukan kita usaha sendiri untuk menciptakan satu komunitas yang penuh buah roh,
Tapi kuncinya adalah kembali dulu kepada relasi kita juga dengan Roh Kudus. Bagaimana kita menciptakan suasana hati yang humble, ketundukan di hadapan Allah untuk mau dipimpin, dikoreksi oleh Roh Kudus masing-masing kita. Sehingga kita bertumbuh dan di dalam komunitas yang sehat juga, di mana ada kegagalan di dalamnya. Para murid Tuhan juga gagal ikut Tuhan. Siapa yang benar-benar bela Tuhan sampai waktu Tuhan disalib? Yang koar-koar, Petrus ya, aku akan rela mati demi Tuhan, juga kabur. Tapi di dalam ruang-ruang kegagalan itu, Tuhan tetap datang dan Tuhan tetap, oke, siapa mau ikut aku? Masih ditawarkan. Kalau Tuhan Yesus saya seperti itu, bagaimana dengan kita dengan sesama di gereja? Kalau ada yang salah, yang gagal, apakah kita lebih cepat menghakimi atau kita mengasihi? Bukan berarti membenarkan perbuatan salahnya, tapi ada gak ruang untuk pengampunan? Ruang kegagalan juga ada untuk justru kita jadikan ruang pembelajaran. Dan yang terakhir, Bapak Saudara, itu kita bicara tentang koinonia dengan sesama. Nah, ini juga penting ya, Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir iman yang egois, iman yang tentang Tuhan, iman yang tentang aku dan Tuhan. Tapi kita lupa bahwa kita dipanggil sebagai persekutuan yang juga bersekutu secara komunal dengan sesama kita. Dengan sesama kita yang penuh kekurangan, kegagalan, bahkan diri kita. Kita harus melihatnya juga dalam perspektif Allah melihat kita. Orang berdosa, orang yang rapuh, orang yang punya kelemahan, semuanya berproses ikut Tuhan. Dan ini komunitas yang gak gampang. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Sekali lagi, kata dasarnya adalah koinonia. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Catat ya, bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan. Kemudian hal itu juga menghasilkan sesuatu yang unik, yang khas. Kita bisa bercermin sebagai gereja, apakah kita memiliki hal-hal demikian di zaman sekarang, seperti gereja awal mula yang kita lihat ya, punya ciri khas ini dan menarik. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Saudara, ini pentingnya ya, koinonia dengan sesama. Pertama, kita bertekun dalam pengajaran. Nah, ngomong-ngomong tentang pengajaran, itu sebetulnya kita harus ingat bahwa itu bukan soal tahu semakin banyak. Sekarang kalau kita ditanya apakah kita tahu semakin banyak tentang teologi, kita udah pernah dengar khotbah dari hamba Tuhan A, B, C, hamba Tuhan besar manapun, kita mungkin gampang mengakses lewat internet dan lain sebagainya. Itu udah langkah yang baik untuk kita belajar tentang bertekun dalam pengajaran. Tapi kita juga harus mengimbanginya dengan praktek yang semakin sering. Bukan cuma tahu semakin banyak, tapi praktek semakin sering. Kenapa? Supaya itu menjadi bagian yang integral, menjadi bagian dari diri kita, kehidupan kita sebagai seorang murid. Seperti di Matius 7 ayat 24-27 ya, tentang dua macam dasar. Kita ingat ayat itu bicara tentang membangun di atas pasir dan di atas batu karang. Tapi bukan soal apa sebetulnya ini. Kalau kita gali ayatnya, itu bicara tentang orang yang melakukan firman Tuhan atau bukan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu seperti membangun di dasar yang kokoh. Jadi pengajaran yang gak hanya teori, tapi juga menjadi bagian integral dalam kehidupannya. Dan itu seperti orang yang membangun di atas batu karang yang kokoh. Sedangkan kita yang cuma tahu banyak, ya, membangun setinggi apapun teologi kita, tapi kalau kita nggak melakukannya, mempraktekannya, itu diibaratkan sama seperti kita membangun di atas pasir, yang ketika ada badai, datang pencobaan, itu semua sirna. Karena cuma tahu aja, tapi kita nggak mengalami firman Tuhan dalam hidup kita.
Dan yang terakhir kita harus ini, kita bisa lihat slide-nya, make a note, buat catatan, buat planner, dan hal-hal yang kita lakukan berkaitan dengan kita sebagai anggota tubuh Kristus yang mencoba untuk aktif dan partisipatif. Tadi itu ya, dari kata koinonia itu sendiri. Jadi secara intensional itu apa? Itu sengaja artinya. Secara sengaja, coba pikirkan perbuatan-perbuatan kasih dan yang membangun yang seperti apa yang bisa kita lakukan kepada sesama kita di masa pandemi ini. Dan untuk saling menguatkan dan mendoakan. Sudah belum Bapak Ibu? Dalam 7-8 bulan pandemi, apakah kita dikalahkan corona? Kita nggak menjadi gerejanya, being the church tadi itu? Kita nggak jadi gereja, atau kita masih jadi gereja? Tanpa gedung, tanpa rutinitas dan ritualitas yang ada, apakah kita masih tetap jadi gereja Tuhan? Apakah kita tetap masih menjadi persekutuan yang milik Allah itu? Coba kita flashback. Apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah benar-benar setia hal tadi dengan Kristus, dengan Roh Kudus bersinergi, dan pasti kita juga kepada sesama. Nah, soal sesama ini gimana? Ya susah katanya. Kita nggak bisa ketemu orang di gereja. Nah, itu tantangannya. Selama ini kita ketemu rekan-rekan kita di gereja. Apakah kemudian di hari-hari berikutnya kita tetap menjalin relasi dan kasih pada mereka? Justru di momen pandemi ini kita bisa melakukannya dengan apa yang sudah Tuhan sediakan. Ada teknologi, ada telepon, paling sederhana telepon, bisa video call, bisa Zoom, bisa banyak hal-hal ya, bisa berkirim makanan mungkin ya, masak sendiri pasti dengan protokol kesehatan. Kemudian bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita ke sesama kita di momen ini. Ingatkan tentang Tuhan, gak cuma sosial club ya, baik-baikan gimana, bukan. Tapi bagaimana supaya rekan-rekan kita di sesama kita merasakan kasih Tuhan juga melalui kita. Kita perhatikan mereka, say hi, tanya kabar, sharing pergumulan, dan kita doakan. Gak harus hamba Tuhan yang doakan loh. Kita semua kan hamba Tuhan. Kita juga kalau tahu ada orang yang berkesusahan, kita doakan. Jangan cuma janji, ya saya doakan ya nanti ya. Lupa. Saat itu juga, why not? Di telepon kita doakan. Ya, boleh gak aku doain buat kamu? Dan itu bentuk kasih kita kepada sesama kita. Sebagai persekutuan yang memang punya ciri khas itu. Bahkan di klub-klub mobil ya, di klub olahraga, klub basket mana, orangnya juga saling perhatian bukan? Masakan kita yang gereja yang sudah harusnya lebih, kita justru nggak punya. Terlebih dari itu, selain kasih ya, kasih itu, perhatian itu hanya sebagai jalan supaya orang juga diingatkan tentang Tuhan. Aduh, aku lagi pusing, keluargaku udah banyak yang kena juga corona, pekerjaanku susah, gajiku dipotong setengah, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam realitas itu? Kita berkomunikasi, mungkin kita nggak punya teologi yang mumpuni, nggak masalah. Doakan aja. Tuhan, aku nggak tahu ya, gimana menyelesaikan masalah ini. Tapi aku mau doa buat saudaraku ini. Itu hal yang indah yang bisa dibangun di dalam momen pandemi ini. Kiranya Tuhan tetap bersama dengan kita, kiranya kita tetap mengejar kebenaran Tuhan ini, dan firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema dan hal yang integral dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menegur kami, menyapa kami, mengingatkan kami akan jati diri kami sebagai persekutuan yang milik Allah. Untuk itu Tuhan, sanggupkan kami tidak kalah oleh pandemi ini, tapi kami masih boleh terus berjuang untuk menciptakan gereja Tuhan di dalam keterbatasan apapun. Kami percaya Tuhan adalah roh, dan kami juga Tuhan bisa bersekutu di dalam roh, dan kami belajar akan hal itu meskipun melalui hal yang tidak kami sukai melalui pandemi. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan kami belajar hal-hal ini di tengah pandemi yang Tuhan izinkan terjadi. Berikan kami kekuatan Tuhan dan hikmat agar boleh kami melaluinya tanpa kehilangan jati diri kami sebagai gereja Tuhan.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang menyegarkan tidak hanya hati kita, tapi jiwa kita juga. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan sebuah nas yang mengantarkan kita untuk mempersiapkan persembahan terbaik kita. Bapak Ibu masih bisa memberikan persembahannya, tentu saja dengan mengirimkannya transfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu di bawah ini. Sambil mempersiapkannya, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-108. Kiranya persembahan sukarela berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadamu. Biarlah pujian yang kita naikkan juga menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, dan setiap pemberian kita berkenan di hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang berjudul Ku Berikan. Semua yang terbaik dari
di dalam hidup kami sehingga kami boleh melewati hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat karunia-Mu Tuhan di dalam hidup kami sehingga kami masih menikmatinya hingga saat ini. Tuhan, kami berikan sebagian dari apa yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Biarlah persembahan ini menjadi kudus dan benar di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh bermanfaat Tuhan di tengah dunia ini Tuhan. Berikan Tuhan hikmat kepada setiap orang yang mengelola, dan gereja kami Tuhan tetap boleh diberikan pertumbuhan ya Bapa. Di tengah himpitan sana sini kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama dengan seluruh umat di atas muka bumi ini, mari kita seluruh umat percaya menyerukan pengakuan Imam Rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Jones Temadila. Kepada hambanya kami persilakan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa bersama-sama. Karena itu mari bersama dengan setiap keluarga kita tundukkan kepala, satukan hati. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa bersama-sama. Oleh karena kasih Tuhan, kami kembali boleh menikmati, mengalami seluruh persekutuan ibadah, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami semua boleh mengalami, menikmati kasih dan kuasa pemeliharaan Tuhan. Bahkan melalui seluruh rangkaian ibadah pagi ini, kami bersama-sama bersyukur, berterima kasih kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan kami kembali nyata bagi kami, dan kami diberkati Tuhan. Bapa, kami pun bersama pagi ini terus memohon anugerahkan seluruh kehidupan kami selaku umat-Mu ya Tuhan, sehingga saat kami menjalani seluruh kehidupan di tengah keberadaan kami bersama dengan keluarga, di tengah komunitas kami sebagai Kesatuan Jemaat GKI Pospek Tanjung Bunga, bahkan saat kami menjalani hari-hari hidup kami secara pribadi, kami dapat menjalani setiap hal dengan tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami, yang tetap menyatakan kasih setia. Karena itu ya Tuhan, pagi ini bersama-sama kami terus mempertaruhkan kepada Tuhan seluruh penata layanan yang akan kami jalani bersama-sama di dalam seluruh pelayanan ibadah-ibadah di tengah jemaat GKI Pospek Tanjung Bunga. Biarlah Tuhan terus memimpin setiap kami sebagai aktivis, sebagai badan pengurus gereja, sebagai hamba Tuhan yang melayani, sehingga kami dalam tugas dan tanggung jawab yang Allah beri dan percayakan, kami boleh mengerjakannya bersama-sama. Dan melalui semua hal ini, biarlah seluruh jemaat boleh terlayani, dan mereka terus boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman akan Kristus.
Bapa, kami bersyukur untuk seluruh para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan terus utus dan beri hati untuk dapat melayani bersama-sama di tengah persekutuan ibadah-ibadah di jemaat kami GKI Puaswe Tanjung Bunga. Biarlah Tuhan terus menyertai setiap mereka di dalam seluruh persiapan, maka di dalam tugas dan pelayanan mereka, serta di tengah kehidupan bersama keluarga mereka masing-masing. Biarlah di tengah apa yang menjadi tugas pelayanan mereka, mereka dengan penuh kasih, dengan penuh setia, dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di dalam jemaat kami sebagai wujud kami boleh mengalami pertumbuhan rohani hari lepas hari. Tuhan, pakai urapi semua hamba-hamba Tuhan yang Engkau utus melayani, sehingga kami semua jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Pagi ini terus kami menyerahkan kepada Tuhan untuk seluruh kegiatan penata pembangunan rumah ibadah kami. Bapak, kami masih mengurus surat izin, demikian juga untuk kegiatan-kegiatan pembangunan gereja yang masih terus kami upayakan, bahkan kebutuhan-kebutuhan berhubungan dengan dana yang masih kami perlu, demikian juga seluruh tenaga kerja yang bekerja, kami tetap mohon kepada Tuhan, biarlah Allah sumber hidup kami, pertolongan kami akan tetap menyertai, akan memimpin menolong seluruh panitia yang sedang bekerja, sehingga semua hal yang menjadi kebutuhan semua dengan pembangunan rumah ibadah kami semuanya akan tersedia. Kami percaya, berharap dan bersandar kepada Tuhan, kami boleh mengalami jalan keluar yang terbaik. Demikian pagi ini juga Tuhan, kami bersama-sama terus memohon dalam segenap kehidupan kami sebagai umat Tuhan, bahkan kami bersama-sama dalam melayani. Karuniakan kami semua Tuhan perlindungan-Mu, sehingga kami ada tetap dalam keadaan kuat sehat, kami dapat tetap mampu untuk menjalani semua tugas dan pelayanan yang Tuhan beri. Kami mengingat dan tetap mendoakan bagi Bapak Pendeta Immanuel D yang sementara dalam perawatan, demikian juga saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan sehubungan dengan kondisi fisik sakit. Karuniakan Bapa pemulihan bagi semua mereka, sehingga mereka tetap sehat, kuat kembali, dan mereka dapat menjalani aktivitas di tengah hidup mereka masing-masing. Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk seluruh kegiatan yang dijalani oleh setiap jemaat kami di tempat ini. Mereka yang bekerja di tempat tugas yang sudah Tuhan pilih dan percayakan, baik tiap guru-guru yang melayani di SDA, Sekolah Gamaliel, demikian juga semua yang bekerja di tempat-tempat yang Allah telah karuniakan, berikan. Karuniakan semangat gairah Tuhan, sehingga mereka dapat mampu dengan hikmat, dengan kekuatan Tuhan, bahkan oleh penyertaan Tuhan, semua hal dapat mereka kerjakan dengan setia, disertai, diberkati Tuhan seluruh mereka. Kami berdoa juga pagi ini untuk hamba-Mu ya Bapak Penginjil Hizkiah Pusbahadi, yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kami di hari ini. Karuniakan senantiasa kekuatan, kesehatan di tengah tugas dan tanggung jawab yang hamba-Mu harus jalani. Berikan senantiasa Bapa hikmat bijaksana, sehingga semua tugas di tengah pelayanan, bahkan di tengah panggilan Tuhan, dia dapat melakukannya dengan setia. Kami percaya kami semua yang boleh mengalami menikmati seluruh rangkaian ibadah ini akan kembali dan merasakan, menikmati bahwa firman-Mu memberi hidup bagi kami, meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Kami mengucap syukur juga Tuhan di tengah setiap keberadaan jemaat Tuhan yang ada.
kasih Tuhan terus menyertai, dan di tengah syukur sukacita di minggu ini kami berdoa untuk setiap jemaat yang menikmati mengalami anugerah Tuhan dengan ketambahan usia mereka. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka, sehingga melalui umur panjang yang Tuhan karuniakan, mereka juga boleh bertumbuh secara rohani di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Allah yang adalah sumber hidup kami menuntun menyertai semua kami dalam kehidupan hari-hari kami ke depan. Ini adalah seluruh permohonan kami yang kami bawa naikkan kepada Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pagi ini. Mari kita nyanyikan pujian doksologi. Kuasa-Mu terus menaungi kami, dan kami tetap akan fokus untuk terus hidup bergantung kepada Tuhan, dan kami tetap setia menjalani semua tanggung jawab yang Allah karuniakan. Karena itu kami mohon berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, oleh karena perkenannya lah seluruh rangkaian ibadah kita boleh jalani bersama-sama, dan tiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan memberkati semua kita. Dan pagi ini kami terus mengingatkan kepada Bapak Ibu, mari terus doakan untuk seluruh pelayanan-pelayanan yang berlangsung di tengah jemaat kita,
terutama persiapan-persiapan pelayanan dan juga beberapa hal yang akan dilakukan di tahun baru ini. Kami tetap berharap Bapak Ibu yang ada di rumah, mari terus setia mendukung seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan tetap mengambil bagian di dalamnya ketika Bapak Ibu diberi Tuhan kepercayaan untuk melayani bersama-sama. Kami pun mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga kita tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, baik, dan kita boleh dapat menjalani aktivitas hidup kita bersama keluarga dengan penuh sukacita. Tak lupa Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kepada kita sekalian, khususnya bagi Bapak Ibu yang menjalani aktivitas di dalam tugas, dalam tanggung jawab, bahkan di tengah mengelola usaha-usaha yang ada. Mari dengan semangat lakukanlah segala hal yang Anda jalani. Bersama dengan Tuhan kita mampu menjalaninya, sehingga dalam semua hal yang dialami, dihadapi apapun itu, kita tetap mengucap syukur karena Tuhan selalu hadir memberkati kita. Demikian dengan penuh sukacita kami kembali mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beraktivitas di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk semua yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.